Ramalan Leslar 2021. Pada awal tahun, banyak sekali para peramal yang meramalkan tentang hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Dua hati yang sudah ingin melangsungkan pernikahan harus menelan rasa pahit, karena banyak sekali para peramal yang meramalkan hubungannya, bahwa hubungan mereka hanyalah settingan. Apabila terjadi pernikahan, akan ada orang ketiga. Bahkan hubungan mereka tidak akan lama diakhiri dengan perceraian. Tentunya ini akan membuat sakit hati mereka berdua. Lalu bagaimana pendapat Adam Eliasin mengenai hal tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adam Eliasin di Adam History. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa keluh kesah para sahabat Leslar sekalian yang merasa tidak enak hati. Banyak sekali pada kali ini para peramal yang mencoba untuk menelaah masa depan. Oke, saya akan tunjukkan beberapa ini. Kalau kita coba searching di pencarian YouTube, kita cari aja ramalan Leslar, maka akan banyak sekali video. Dan itu beragam sekali, dan setiap peramal itu memiliki pendapatnya masing-masing. Yang satu mengatakan tidak akan jadi menikah karena hanya settingan. Yang satu lagi menjelaskan kalaupun menikah nanti akan ada orang ketiga. Yang lainnya menjelaskan akan terjadi perceraian, tidak akan awet. Yang satu lagi menjelaskan orang tuanya akan meninggal. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya hal itu akan membuat istilahnya itu putus asa dan akhirnya akan broken. Artinya orang yang diramalkan masa depannya akan hancur itu akan putus harapan, dan bahkan mereka akan terkesan terjatuh gitu. Kalau misalkan diramal nantinya tidak akan menikah, yang tadinya sudah persiapan tanggal dan segala sesuatunya, gara-gara ramalan orang tersebut akhirnya batal. Karena ya kata peramal tidak akan jadi. Atau misalkan kita mengetahui bahwasanya di masa depan kita itu pernikahannya akan dijalaninya itu tidak akan awet, terjadi perceraian. Ya, yang tadinya sudah bulat untuk menikah, sudah ingin mempersatukan hati, ingin sama-sama menjalin komitmen beribadah di jalan Allah yang halal, akhirnya tidak jadi takut karena nantinya di masa depan akan terjadi perceraian. Atau juga yang menjelaskan akan ada orang ketiga. Apakah yang meramal tidak berpikir bagaimana nanti si istrinya akan terus curiga kepada suaminya? Ini perlu diperbaiki. Terus ada yang ngobrol peramal bahwasanya nanti orang tuanya akan meninggal. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih harus menceritakan tentang hal buruk di masa depan yang belum tentu itu adalah kebenaran? Itu akan merusak. Na'udzubillahi min dzalik, bukannya memberikan motivasi untuk lebih baik, malah menjadi bumerang yang akan merusak masa depan orang. Jadi gak usahlah kita menerawang masa depan, apalagi masa depan yang suram, yang buruk. Karena segala sesuatu yang akan kita alami di masa depan itu ya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Tetapi kita harus menjaga hati orang. Artinya, kita jangan sampai melukai hati orang dengan terawang yang kita lakukan. Atau dengan cerita-cerita di masa depan yang belum tentu itu benar. Gitu. Karena itu akan menyakitkan hati orang yang diramal. Gak pernah mikirkah seorang peramal bagaimana kalau misalkan orang yang diramal buruk di masa depannya itu akan menjadi down dan ia tidak bisa lagi untuk, tidak punya kemauan lagi untuk berusaha karena sudah diramalkan akan bernasib buruk.
Jadi masa depan itu, walaupun misalkan ada di antara mereka yang benar-benar bisa melihat masa depan, lalu ketika menerawang seseorang dan melihat keburukan, maka seharusnya jangan diumbar. Biarkan itu menjadi sebuah rahasia. Karena kalau misalkan diumbar, yang terjadi adalah kerusakan. Kita umpamakan seperti orang yang sedang ada dalam perjalanan. Kalau orang yang sedang ada perjalanan itu sudah mengetahui bahwasanya ia akan tertabrak, apakah ia mau untuk ikut perjalanannya? Tidak mau tentu, karena ia sudah tahu akan tertabrak. Seperti itulah ketika kita mengikuti masa depan, lalu masa depan itu ternyata hal yang tidak diinginkan, maka seakan-akan lari dari keputusan Allah. Dan itu kan tidak bisa. Jadi jangan sampai kita dengar ramalan-ramalan ini itu. Karena mereka belum tentu benar. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita sampai mendatangi mereka, kita ingin tahu ramalan tentang hidup kita. Saat kita tidak akan diterima selama 40 hari. Jadi stop, mohon jangan lagi ada ramal-ramalan. Baik dan buruknya serahkan kepada Allah, karena Allah yang menentukan nasib. Apapun yang akan datang kepada kita itu atas takdir Allah. Baik dan buruknya itu kita kembalikan kepada Allah. Yang baik kita syukuri, yang buruk itu kita perbaiki. Jangan sampai kita mengetahui masa depan. Biarkan masa depan itu menjadi rahasia yang nantinya takdir Allah itu berjalan. Karena sejatinya kita tidak akan bisa melawan arus. Kalau kita melawan arus, kita akan rusak. Tetapi kita harus mengikuti arus dan tetap berusaha agar tidak tenggelam dalam arus tersebut. Oke? Mungkin itu sebagian keluh kesah saya ketika melihat banyak sekali peramal yang meramal tentang orang-orang yang buruk di masa depan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.